Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahu Allahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Wa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan fi suratin ukhra wa fi ayatin ukhra. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afaman syara'a Allahu sadrahu lil Islam fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru min ujuludil ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hada. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan kepada kita semua nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan kita selalu memuji Allah tabaraka wa taala dan meminta petunjuknya dan selalu memohon ampun kepadanya. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat nanti. Dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bacaan salawat dan salam yang kita bacakan tadi disampaikan kiranya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam tersebut, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua di hari kiamat nanti dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Aibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Untuk pada subuh hari ini kita akan mencoba bapak dan ibu membahas satu tema, yaitu ini pernah saya sampaikan di Musalla Al-Ikhlas Luqa. Ikhlas namanya itu. Musalla Ikhlas Luqa. Pada beberapa minggu yang lalu kita membahas bapak dan ibu mengenai satu tema yang berjudul Al-Asbabu li insyira'i al-qalbi.
al-asbabu li insyira'i al-qalbi. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya, sebab-sebab yang dapat melapangkan hati. Sebab-sebabnya melapangkan hati. Kemudian apa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu melapangkan hati tersebut? Dan apa min fadaili li insyira'i al-qalbi, dan apa keutamaan orang yang melapangkan hati? Ini nanti akan kita sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad yang sahih. Tadi Bapak dan Ibu kita berikan pertanyaan, kenapa Bapak dan Ibu kita perlu membahas tentang masalah sebab-sebab yang dapat melapangkan hati? Sekurang-kurangnya ada 3 jawaban kita berikan. Yang pertama, jawaban yang pertama Bapak dan Ibu, karena kebanyakan manusia di saat ditimpa kesulitan hati, kebanyakan manusia di saat ditimpa kesulitan hati, ia mencari solusi. Solusi selain bahasa awaknya, jalan keluar di luar dari petunjuk ajaran Islam. Banyak manusia di saat ditimpa kesulitan hati, ia mencari solusi di luar petunjuk yang terdapat di dalam Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus perlu membahas tentang masalah sebab-sebab yang dapat melapangkan hati Bapak dan Ibu? Yang kedua disebutkan oleh para ulama kita, wa katsirum minan nas, dan banyak juga orang ketika merasakan kesempitan hati, dan kebanyakan manusia ketika merasakan kesempitan hati, mereka mencari ketenangan dengan jalan maksiat. Ini waliyadzubillah. Ya, banyak orang ketika merasakan kesempitan hati, mereka mencari ketenangan dengan jalan maksiat. Bahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saking sempitnya hati tersebut, mencari solusi dengan bunuh diri. Inilah bahaya. Ini jawaban yang kedua. Nanti akan kita sampaikan Bapak dan Ibu ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jawabannya. Apa yang ketiga Bapak dan Ibu? Wa katsirum minan nasi aidan yadzuquna lidayyi'il qalbi. Kebanyakan juga manusia merasakan kesempitan hati dan tidak berusaha menghilangkannya. Padahal agama Islam datang untuk menghilangkan kesulitan serta melarang bersedih yang tidak mengantarkan pada kebaikan. Saya ulang, kebanyakan manusia merasakan kesempitan hati dan tidak berusaha menghilangkannya. Padahal agama Islam datang untuk menghilangkan kesulitan
serta dan melarang bersedih yang tidak mengantar pada kebaikan. Ini 3 jawaban yang disampaikan oleh para ulama kita. Kenapa kita perlu membahas materi tentang masalah al-asbabu liinsyira'i as-sadari, sebab-sebab yang dapat melapangkan hati. Yang pertama apa tadi Bapak dan Ibu? Kebanyakan manusia di saat ditimpa kesulitan hati mencari solusi di luar petunjuk agama Islam. Coba nanti Bapak dan Ibu kita lihat Al-Quran. Terdapat di beberapa surah. Yang pertama, Bapak dan Ibu, tulis saja nama surahnya, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian lagi surah An-Nahl ayat 89. Surah Al-Maidah ayat 83, ayat yang ketiga. Surah An-Nahl ayat 89. Dan surah Al-An'am ayat 38. Jadi 3 surah. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga, surah An-Nahl ayat 89, surah Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah, ada di pertengahan ayatnya itu Bapak dan Ibu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah di tengah-tengah ayat dari ayat yang ketiga itu. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Berarti kalau Allah menyebutkan Allah menyempurnakan agama, berarti apa saja ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sudah sempurna. Siapa yang mengalami kesulitan hati, ada ubeknya dalam Al-Quran, ada ubeknya di dalam hadis. Pernah tidak mengalami kesulitan hati Bapak dan Ibu? Pasti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kepada kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku pun sudah menyempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Bagaimana Allah supaya mendapat ridho? Bukan hanya sekedar Islam saja, tapi Bapak dan Ibu berusaha memperdalami ajaran Islam. Itu baru mendapatkan keriduan Allah. Kalau cuma sekedar ngaku Islam, itu belum dapat ridho. Jadi semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sudah diberikan oleh Allah jalan keluarnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Lai sepakat kita kok Bapak dan Ibu? Lai setuju kita kok? Yang kedua, di dalam surah An-Nahl ayat 89 tadi yang kita sampaikan, apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah
wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran. Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu permasalahan. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh manusia, ada solusinya di dalam Al-Quran. Allah yang menyebutkan. Ketika manusia bapak dan ibu mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang di dalam Al-Quran, makanya disebutkan Allah, udah, baru itu bisa dikatakan dia mendapatkan petunjuk. Tapi dengan syarat, ikuti petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran dan ikuti petunjuk yang terdapat di dalam hadits-hadits yang sahih. Kalau sudah mengikuti petunjuk yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka bapak dan ibu, apalagi manfaatnya? Warahmah, dia pasti mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Bukan hanya sekedar rahmat, bahkan bapak dan ibu, wa busyra, dia mendapatkan berita gembira, hanya didapatkan bagi siapa? Lil muslimin, bagi orang-orang yang mau berserah diri kepada Allah. Saat kita sudah bapak dan ibu bulat atau bertekad bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ini kedua. Ketika ayat ini dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu bapak dan ibu, lalu Nabi kita mengatakan, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ucapan beliau ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan terdapat juga dalam Sahih Muslim. Hadits ini dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa qad amartukum bih. Kata Nabi, hai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada satupun perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke dalam sorga dan menjauhkan kalian dari neraka, illa amaratukum bih, melainkan itu semua sudah kusampaikan kepada kalian. Apa sebab-sebabnya kalian bisa masuk sarugo? Sebab-sebabnya kalian bisa masuk neraka, itu sudah kuajarkan, kata Nabi. Karena Nabi kita Muhammad menyampaikan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita dari sorga, sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada umat. Masih beranikah kita bapak dan ibu mengatakan ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu belum sempurna? Masih berani awak mengecek ajaran yang dibawa Muhammad ku alun sempurna lai? Ya Pak. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Nabi, tidak ada satupun perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke sarugo dan menjauhkan kalian dari neraka, illa qad amartukum bih, melainkan sudah kusampaikan itu semuanya kepada kalian.
Tak pulang kawak lagi bapak dan ibu. Sampai di kesabaran awak dalam menuntut ilmu. Ayo al-aibad billah. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah. Salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, ada sahabat Nabi kita Muhammad juga yang bernama Salman Al-Faris. Ketika dulu ja'a rajulun ila Salman, pernah datang seorang laki-laki menemui Salman Al-Faris. Lalu bertanya kepada beliau, "Ya Salman, wahai Salman, hal Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kullu syai' hatta al-adabul istinja." Salman, apakah sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang ada di dalam Islam mulai dari yang sekecil-kecilnya, yaitu masalah adab istinja. Tahu istinja, Bu? Bersuci. Saya permudah Bapak dan Ibu bahasanya. Salman, si laki-laki kau, apakah benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang ada di dalam Islam itu, mulai dari tata cara beristinja? Lalu dijawab oleh Salman. Faqala Salman radhiyallahu anhu, dijawab oleh Salman, ajal, iyo, benar. Semua yang ada di dalam Islam ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad na'ana an nastaqbilal qiblah. Sampai tata cara beristinja pun sudah diajarkan. Di antaranya, kalau beristinja buang air ketek atau buang air gadang, tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat. Subhanallah. Au nastadbiruha, jangankan menghadap kiblat, bahkan membelakangi kiblat pun tidak boleh ketika buang air ketek ataupun buang air gadang. Sepele tidak, Bu? Makanya adab-adab membangun rumah, adab-adab membangun musaji ataupun apapun bangunannya, ketika awak membuat toilet sampai pembuangan, diajarkan dalam Islam. Jangan dibuat menghadap kiblat, jangan dibuat membelakangi kiblat. Kemudian dikatakan oleh Salman lagi, bahkan liko aubayulin, di saat buang air ketek pun diajarkan tata caranya. Bagaimana tata caranya? Ada dua cara. Ada dua cara buang air ketek. Boleh tagak, boleh jongkok. Tapi kalau laki-laki, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dua-duanya boleh, tapi dijaga kebersihan. Jangan sampai percikan air kencing tersebut, Bapak dan Ibu, mengenai pakaian kita. Makanya bagi pengurus masjid yang diamanahkan untuk pembangunan masjid, Bapak dan Ibu, ketika membuat bangunan, karena biasanya kalau tampil laki-laki, masjid kita pun ada tampil laki-laki tu kalau buang air ketek tagak dibuat. Itulah bagus tu. Ada bandanya,
kemudian agak ditinggikan, karena kalau bapak dan ibu yang dimuliakan Allah tidak ditinggikan bapak dan ibu, disitulah bapak dan ibu akan mengenai najis pakaian kita. Kalau untuk padusi tidak perlu dibuat tagak. Tidak dianjurkan tagak, terkecuali dalam keadaan darurat. Uzur dia. Ada seorang ibu-ibu patang bertanya, Ustaz, ambu tidak bisa jongkok do Ustaz. Ambu buang air ketek juga anggadang tagak Ustaz. Apakah salah dalam Islam? Kalau ada uzur tidak salah. Itu sudah darurat. Ad-daruratu tubi'ul mahdzurah. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Salman lagi, aw annastanjiya bil yamin. Bahkan di tata cara cebok pun kami diajarkan di dalam Islam. Apa dia? Kami dilarang, kata Salman, ketika cebok itu pakai tangan kanan, tidak boleh. Karena ada orang kalau cebok pakai tangan kanan, kalau makan pakai tangan kiri, kan berbalik. Ketika ditanya, mang awak makan pakai tangan kiri, lah tak biasa, tidak bisa lagi diubah. Hati-hati nih, tidak bisa ambo. Makanya ketika dulu bapak dan ibu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi kita berkata kepada sahabat, "Qul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Acek laki-laki ini, saya tidak bisa ya Rasulullah. Akhirnya jadi doa, tidak bisa salam-lamanya. Makan pakai tangan kiri, cepok pakai tangan kanan. Padahal sudah diajarkan di dalam Islam. Itu hal yang sepele bapak dan ibu. Kemudian, aw annastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar. Bahkan alat-alat yang digunakan untuk cebok dari buang air ketek atau buang air gadang itu pun sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh awak bapak dan ibu habis buang air ketek juga buang air gadang, lah selesai. Nah, tapi ada alat yang digunakan di dalam Islam untuk membersihkan. Salah satunya apa? Disebutkan di sini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah adalah bi aqalli min thalathati ahjar. Sekurang-kurangnya 3 batu. Sebaik-baik alat untuk membersihkan buang air ketek atau buang air gadang adalah air. Tapi di saat tidak ditemukan air, boleh menggunakan batu. Ini pentingnya bapak dan ibu, membersihkan bekas-bekas kotoran buang air kecil ataupun buang air besar yang ada di kemaluan kita ataupun yang ada di dalam dubur kita. Itu Islam. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tata cara beristinja saja sudah diajarkan Islam, lalu bagaimana bapak dan ibu yang dimuliakan Allah di saat seseorang menghadapi kesulitan hati, itu pun diajarkan juga jalan ataupun solusi yang benar. Bapak dan ibu, salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lain, Nabi kita Muhammad langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah melapangkan hati Muhammad tanpa meminta kelapangan hati. Apa dia itu bapak dan ibu? Ada satu surah yang terdapat dalam Al-Quran
namanya surah Al-Insyirah. Ya. Surah Al-Insyirah. Surah untuk melapangkan hati. Apa disebutkan Allah dalam surah Al-Insyirah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadarak. Di situ Allah menggunakan istifham. Alam nashrah, Muhammad, bukankah kami telah memberikan kelapangan hatimu? Nabi Muhammad tanpa meminta dilapangkan hatinya, sudah dilapangkan oleh Allah. Tapi kalau Nabi Musa, ini yang meminta ke Allah supaya dilapangkan hatinya. Ada disebutkan dalam Al-Quran, qala rabbishrah li sadari. Dulu Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ishrah sadari, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, dan wahlul uqdatan, dan hilangkanlah kekakuan yang ada pada lisanku. Jadi kalau Nabi Musa tu bapak dan ibu, kalau mengecek kurang jaleh, mangkonyo selalu mendapatkan cacian makian dari umatnya. Sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diangkat oleh Allah juga dari saudaranya yang bernama Harun untuk menemani dia menyampaikan dakwah. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dilapangkan hatinya. Nabi Muhammad belum meminta kelapangan hati, tapi sudah dilapangkan oleh Allah hatinya. Itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Makanya sesulit apapun yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah sudah langsung memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mengenai jawaban yang kedua tadi, apa jawaban yang kedua? Banyak orang ketika merasakan kesempitan hati, mereka mencari ketenangan dengan jalan maksiat, bahkan kadang bunuh diri. Aduh, tidak terjadi di Siko tuh, Pak, Bu. Baik. Ada seorang ibu-ibu di Padang Panjang. Di Padang Panjang, Pak. Ya. Ibu ko solatnya tidak pernah tinggal. Tidak pernah solat. Tidak pernah tinggal solatnya bapak dan ibu. Bahkan ini untuk pelajaran untuk awak ke bapak dan ibu. Beliau guru beliau. Tiba-tiba ada kesulitan, ndak, makanya harus awak tabuka bapak dan ibu. Minta namanya awak jangan awak diamkan permasalahan awak tu. Ya, kalau ada yang sangka apa yang sulit awak rasa, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kasih kira-kira awak. Yang pertama tentu sebaik-baik curhat adalah Allah. Gunakan solat di saat menghadapi kesulitan hati itu. Kerjakan solat, minta pertolongan kepada Allah, adukan permasalahan awak. Kemudian setelah itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, cari orang yang bisa dipercaya dan bisa memberikan jalan keluar ke awak. Jangan sembarangan kita bercerita kepada orang lain, apalagi tidak berilmu. Itu akan menjadi cacian makian ataupun menjadi gunjingan nanti dibuatnya untuk orang.
Jadi ibuku, bapak dan ibu, nyo ndak terbuka. Apa yang permasalahan yang dia hadapi, dia pendam sendiri. Akhirnya singkat cerita bapak dan ibu, dikatiko keluarganya keluar rumah, inyo di kamar tu manai bapak dan ibu diikatnya di atas. Oh, ada kayu dake kamar tu bapak dan ibu di atas, kemudian dikatkannya ke kaleernya tu, inyo pakai kursi baru dijatuhkannya. Mani enggak ditampil. Dia kira dengan cara seperti itu akan berakhir masalahnya. Tidak, Pak Bu. Semakin awak akhiri kehidupan awak dengan cara yang salah, karena kesulitan hatiku, malah semakin memperpanjang masalah. Bagaimana nasib amal ibadah yang dikarajukannya salah buku? Itu akan berpengaruh. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang ketika merasakan kesempitan hati, mereka mencari ketenangan dengan jalan maksiat. Bahkan dengan bunuh diri. Dipikirannya kalau lah mati dengan cara tu lah sanangnya. Tidak. Atau jangankan bunuh diri bapak dan ibu. Coba lihat bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang turis-turis itu pernah mencaliak. Itu karena kesempitan hati itu bapak dan ibu. Padahal rumah mewah, harta banyak melimpah ruah. Karena dia hendak tanang di tempat mereka, sehingga pai bapak dan ibu berwisata ke Indonesia ko. Ya, mencari ketenangan kan? Mencari ketenangan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kemudian bali sepeda angin, sepeda putuh kereta yang digoncang tuh. Dengan perjalanan yang jauh bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, mereka tempuh tidak lain itu untuk mencari ketenangan hati. Ongkonya para luiko diperbaiki. Kalaulah sampai bapak dan ibu hati itu bingung. Kalau tidak ada ilmu, banyak orang salah mencari solusinya. Ongkonya ada yang terjerumus kepada kemaksiatan. Mengenai tentang ini, lihat nanti di dalam surah As-Saff. Di ayat yang kelima ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah As-Saff ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Di saat manusiaku bapak dan ibu mencari solusi untuk mendapatkan ketenangan hati dengan cara yang salah, malah Allah sesatkan mereka. Dipaham Pak? Ketika awak mencari solusi dengan cara yang salah untuk mendapatkan ketenangan hati, Allah sesatkan orang tersebut. Padahal sudah ada petunjuknya. Yang kedua, singkat-singkat saja. Kemudian yang ketiga, apa tadi jawaban yang ketiga? Banyak orang yang merasakan kesempitan hati dan tidak berusaha menghilangkannya. Padahal agama Islam bapak dan ibu datang untuk menghilangkan kesulitan serta dan melarang bersedih yang tidak mengantar pada kebaikan. Jangan coba nawak malamun. Kadang-kadang bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, karena dia mungkin lama sakit dia oleh Allah, pikiran pun kosong.
Pemanuang. Ambola baru be. Ngapain? Tak masih dia diajak mangecek ndak tantule. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lihat di dalam surah mengenai tentang ini dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam taruha." Ini cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat akrab beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika dikepung oleh orang-orang kafir penduduk kota Makkah. Nabi kita Muhammad waktu itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam gua. Mereka dikepung oleh orang kafir. Sampai diabadikan oleh Allah dalam ayat ini Bapak dan Ibu. Apa disebutkan? Ya, idh yaqulu li sahibihi, ketika ia berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan. Abu Bakar, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan dihilangkan ketakutan dari dirinya. Padahal Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pernah menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, pernah Bapak dan Ibu naik ke tempat persembunyian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihatnya Bapak dan Ibu dari atas lain nampak. Tapi atas kekuasaan Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, datang laba-laba membuat sarang jaring-jaringan di sehingga perasaan orang kafir Quraisy Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tidak percaya ada persembunyian di dalam. Kenapa? Karena ada. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kepungan mereka yaitu kaum kafir Quraisy penduduk kota Makkah. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah ayatnya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, karena Abu Bakar sudah cameh, kalaulah sempat kedapatan kami bersembunyi di dalam gua ini, nasib Muhammad sudah berakhir. Berarti ajaran yang dibawa Muhammad kau tidak akan berkembang lagi. Iku yang dicamehan oleh Abu Bakar. Kalau duluannya meninggal tidak ada. Tapi kalau sudah sempat terbunuh Nabi Muhammad, sudah. Sama juga Bapak dan Ibu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, di ketika itu Bapak dan Ibu meninggal sebelum Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal istri beliau, meninggal paman beliau. Setelah itu Bapak dan Ibu, orang-orang penduduk kota Makkah semakin menjadi-jadi berbuat zalim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diajak Nabi kita Muhammad Zaid bin Harithah untuk menemani beliau ke satu tempat yang ada di daerah Taif. Ya, jarak dari Makkah menuju ke Taif itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah sekitar 100 km. 100 km Bapak dan Ibu. Kemudian tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah, berangkat menuju ke Taif untuk mencari keamanan dari gangguan orang-orang kafir. Rupanya Bapak dan Ibu sudah disampaikan orang kafir Quraisy juga ke penduduk kota Taif, kalau sampai Muhammad nanti ya di Taif, jangan kalian sambut. Jangan disambut dengan baik. Tapi suruh para pemuda-pemuda kalian, anak-anak kalian mengambil batu. Lempari Muhammad tuh. Makanya Bapak dan Ibu,
Begitu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif, rupanya sudah disambut Nabi kita dengan lemparan batu. Akhirnya rasa kecemasan pada diri Zaid bin Harithah, ya, rasa kecemasan pada diri Zaid bin Harithah. Beliau peluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, batu tersebut mengenai lebih banyak kepada Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumit beliau, kaki beliau sudah berlumuran darah. Akhirnya pulang. Itulah dasarnya Bapak dan Ibu, ketika kita lihat sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, ya, pulang dari negeri Taif, kemudian singgah berangkat lagi ke kota Makkah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malamnya dapat berita gembira bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan di-Isra wal Mi'rajkan, dihibur oleh Allah. Bagaimanapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, akhirnya berakhir dengan perjalanan yang luar biasa, yang tidak satu pun manusia Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan orang-orang yang benar-benar akidahnya kuat, yang membenarkan cerita peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Jadi ayo muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru thaniyat naini id huma fil ghar. Jikalau kamu tidak menolongnya, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik penduduk kota Makkah mengeluarkannya atau mengusirnya dari kota Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Itulah Nabi kita Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Di waktu dia berkata kepada temannya, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan atau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Ini lihat nanti di dalam surah At-Taubah ayat 40. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ketika merasakan kesempitan hati dan tidak berusaha menghilangkannya, padahal agama Islam datang untuk menghilangkan kesulitan serta dan melarang bersedih yang tidak mengantar pada kebaikan. 3 jawaban. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi pertanyaan. Setelah kita tahu apa keutamaan melapangkan hati, keutamaannya apa Bapak dan Ibu? Tadi pertanyaannya yang pertama, kenapa kita harus membahas tentang sebab-sebab melapangkan hati? 3 jawabannya tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu, apa keutamaan kelapangan hati itu? Untuk menghemat waktu Bapak dan Ibu, kita sebutkan saja beberapa poin. Yang pertama, tentang keutamaan melapangkan hati itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah menjadikan mudah menerima agama Islam dan mengamalkannya. Jadi orang yang mudah menerima ajaran Islam itu adalah orang yang lapang hatinya. Kalau ada orang yang dinasihati dengan baik, di ketika dia Bapak dan Ibu berbuat satu kesalahan, malah dia tidak merasa bersyukur ketika dinasihati, berarti itu salah satu orang yang sempit hati. Ada tidak manusia apa Bapak dan Ibu, ketika mengagiah nasihat ke orang, mudah bananya. Tapi ketika menerima nasihat darinya, sulit bananya rasa. Ada tidak seperti itu? Lain. Nyatunya ibu-ibu nak.
Kalau menasihati orang, oh luar biasa. Tapi kalau ini dinasihati orang, barik ba nama narimonyo. Jadi Bapak dan Ibu, keutamaan dari melapangkan hati itu, apa yang pertama tadi? Menjadikan mudah menerima agama Islam dan mengamalkannya. Kalau dinasihatinya dengan elok, nyo malah berterima kasih. Terima kasih yo lah mengingatkan ambo. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang melapangkan hati itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Dia akan berusaha Bapak dan Ibu mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Iko perbuatanku ndak elok kodoh. Painyo. Iko kalau seperti ku mengeceknya ndak pantas kodoh. Akhirnya diam. Pernah Bapak dan Ibu merasakan berpikir ketika mengecek? Pernah Bapak dan Ibu merasakan apa berpikir ketika hendak babuek? Yang banyak manusia kok kalau mengecek, ceplos-ceplos saja kan? Yang keluar mau sakit hati orang-orang, perasaan orang ndak paduli dia. Yang penting iko keluar. Jadi keutamaan orang yang melapangkan hati itu Bapak dan Ibu, menjauhkan dari perbuatan yang buruk. Itu saja. Kemudian, wa ma ya al asbabu li insyira'i al qalbi. Baru masuk kita kepada poin pembahasan tadi. Apa saja sebab-sebab yang dapat melapangkan hati itu? Yang pertama, Bapak dan Ibu, sebabnya paling dasar adalah beriman kepada Allah. Yakin tak benar-benar ada Allah tu. Lai percaya ada Allah tu. Lai. Berarti kalau kita percaya ada Allah tu Bapak dan Ibu, ragu tak ada balasan Allah tu? Ragu tak? Kalau kita yakin ada Allah, tentu kita harus yakin ada balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan kita tu kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Yakin tak? Kalau elok, tentu elok balasannya. Buruk lo balasannya. Itu saja Bapak dan Ibu yang harus kita pikirkan dari mumpung kita di dunia. Al-jaza'u min jinsil amal. Makanya kita baca tadi ayat Al-Quran di awal muqaddimah tadi. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa saja orang-orang yang berbuat kejelekan, dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang setimpal dari perbuatan kejahatannya. Wa man amila sholihan, siapa saja orang-orang yang berbuat kebaikan, min dzakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa mu'minun, yang didasari dengan iman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan nanti ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, mereka mendapatkan rezeki dari Allah tanpa ada perhitungan nanti di hari kiamat. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan awak. Lalu datang pertanyaan tadi, apa sebab-sebab Bapak dan Ibu yang dapat melapangkan hati itu? Yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan beramal hanya untuk Allah. Ini pertama, dasar. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya dan beramal untuk Allah. Jangan sekali-kali kita beramal untuk dapat pujian dari orang.
Tidak ada gunanya itu loh. Sekecil apapun perbuatan amal soleh awak, hilangkan bapak dan ibu dari selain Allah. Yang kedua, alai sebab-sebab bapak dan ibu yang dapat melapangkan hati itu. Yang kedua adalah az-zikru wa yuksiru qiraatil Qur'an was salawat. Berzikir dan membaca Al-Quran dan perbanyak solawat. Jangan biarkan kering lisan kita, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tanpa berzikir. Basahilah selalu lisan kita dengan berzikir. Bukan hanya di musajid membasahi iko, tapi di luar pun harus basah. Kira-kira zikir yang paling mudah apa dan ibu baca. Kalau bisa ingat awak Allah di mapun awak, tidak akan mungkin sia-sia perbuatan awak. Jadi orang-orang yang suka menggunjing tu orang yang sudah bingung apa yang dia buat. Tidak tahu lah yang kan dibuatnya akhirnya menggunjing orang. Lah, yang ketiga, apalagi sebab-sebab yang dapat melapangkan hati itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, yaitu habis waktu menuntut ilmu. Aku menuntut ilmu namanya kuah. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Orang yang anggap remeh terhadap majelis ilmu, itulah orang-orang yang sio-sio babuek dan mengecek. Mengeceknya asal-asalan. Babueknya asal-asalannya. Kemudian kita tanya, ada ndak orang yang rajin sholat asal mengecek juga? Nyo rajin sholat, rajin puasa, rajin datang mendengar pengajian, tapi mengecek masih asal-asalan lo. Asal mengecek, maka akal wadu seperti ko bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, berarti diruqyah capek-capek. Jangan dibiarkan, itu penyakit. Jangan lo minta, Ustaz, ruqyah lo enggak, ruqyah diri sendiri. Allah sudah mengajarkan ayat-ayat ruqyah dalam Al-Quran. Baca selalu salah satunya ruqyah itu bapak dan ibu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmulah yang selalu kuharapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan engkau serahkan kepadaku urusanku walaupun hanya sekedip mata. Artinya bapak dan ibu, jangan kita hidup di dunia ini jangan sampai dengan kelalaian. Jangan sampai dengan sio-sio. Makanya kita mengatakan fala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan engkau biarkan aku hidup di dunia ini sio-sio walaupun hanya sekedip mata. Aslih li sya'ni kullah. Tolong perbaiki semua keadaanku ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang beraku ibadahi dengan benar kecuali hanya engkau. Itu tata cara maruqyah diri awak sendiri. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa
wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yakhruju minal ardi wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman. Nanti bulan depan ambo kopi ini Bapak dan Ibu baru kita sebarkan untuk meruqyah diri sendiri. Hadanallahu iyyakum lah masuk waktu suruk. Bapak dan Ibu, kita doakan dulu Abang Ambo, insyaallah mungkin dalam 3 hari beliau akan dikemo. Beliau sakit di rumah sakit Ahmad Mukhtar kini lah masuk sampai hari ya. Jadi beliau datang, tadi malam baru dapat hasil dari dokter bahwa penyakit abangko penyakit kelenjar getah bening, pembengkakan di lehernya tuh. Jadi ndak ada satu-satunya jalan lain cek dokter tuh kecuali di kemo. Ambo belum tahu lah baca maksudnya kemo kok. Jadi kita doakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah yang terbaik untuk Abang Ambo. Beliau kini sedang dirawat di rumah sakit Ahmad Mukhtar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pun ketika di Jawana sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang pernah mengikuti kajian di Jawana ya, karena waktu itu beliau masih di Medan. Jadi Ambo yang mengusulkan beliau itu dibawa ke bukit, karena di Medan tuh Bapak dan Ibu lama pengurusan tentang kemo. Di kemo ceknya, tapi tiba-tiba ndak ada tindakan yang untuk selanjutnya. Lah sampai merasainya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah Ambo suruh datang bawa ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi alhamdulillah lebih banyak kenalan. Akhirnya Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah kemudahan, digerakkan Allah dokter itu, akhirnya dipercepat. Tetapi karena tadi malam dicek HB-nya kurang, kini Ambo pagi kok mencari darah 2 kantong. Mencari darah 2 kantong. Kalau sudah selesai nanti ditunggu dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, habis darah itu diisi, kemudian kalau sudah siap beliau baru dikemo. Jadi paling lama sampai hari beliau sudah dikemo. Mudah-mudahan diberikan Allah yang terbaik. Itu saja harapan kita. Adanallahu iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.